Saudara, akhir tahun 2024 ini telah ada suatu wacana keputusan sudah menjadi sebuah keputusan. Ya, mudah-mudahan nanti pada 1 Januari 2025 bisa dibatalkan. Tetapi kalau misalnya keputusan untuk menaikkan PPN 12% ini terjadi nanti di 1 Januari 2025, maka negeri Konoha ini telah menghancurkan negaranya sendiri. Kehidupan masa depan negeri Konoha itu di ujung tanduk. Ya, jadi kalau misalnya PPN 12% itu jadi dinaikkan 1 Januari 2025, maka kehidupan negeri Konoha ini dari tahun 2025, 2026, 2027 akan menuju kehancuran. Ya, kita harus tahu bahwa untuk pajak pertambahan nilai negeri Konoha ini itu tertinggi di Asia Tenggara. Ya, jadi sama dengan negara Asia Tenggara yaitu Filipina. Nah, negeri Konoha ini jangan mau mengikuti PPN yang tinggi di China antara 13% itu, karena China adalah negeri yang punya produk domestik brutonya naik, daya belinya masih tinggi ya, ekonominya masih membaik. Brasil juga, India juga ya. Negeri Konoha ini sudah 6 bulan resesi ya, daya belinya menurun ya. Sudah setengah mampus ya. Dengan PPN yang ada sekarang aja di angka 11%, ada Alfamart sudah tutup gerainya. Ya, sudah 400 gerai. Ya, Alfamart, ada KFC, ada 41, McDonald's, banyak industri tekstil yang bangkrut. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar. Itu di kondisi pajak pertambahan nilai 11%. Apalagi nanti kondisi nanti yang pajak pertambahan nilainya 12%, maka lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar. Maka kehidupan negeri kelangsungan negeri Konoha ini di ujung tanduk. Dan apa yang dikatakan oleh presidennya sendiri, presiden yang menaikkan PPN ini, Bapak Presiden yang terpilih sekarang ini, ya presiden sekarang ini, ya dia selalu mengatakan bahwa 2030 berdasarkan pengamatan intelijen yang dia katakan di salah satu bukunya, mengatakan bahwa negara Konoha akan hancur, akan lenyap di 2030. Itu dialah yang membuat sendiri dengan kenaikan PPN ini. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa akan kejadiannya akan nanti yang sudah diramalkan tahun 2030, itu mulainya dari sekarang. Kalau dia tidak dia menyetujui ya untuk kenaikan PPN 12% ini. Ya, karena PPN 12% ini jelas akan membuat pajak itu, mereka ingin mendapatkan pendapatan fiskal. Nah, dari pajak justru mereka akan tidak mendapatkan apa-apa. Karena bagaimana orang bisa membayar pajak sedangkan daya belinya tidak ada. Ya. PPN dinaikkan 12%, harga barang meroket. Ya. Tidak omong kosong di negeri Konoha ini. Jangan katakan bahwa ini hanya berlaku untuk barang-barang premium. Tetapi Anda tidak bisa untuk mengukur. Tidak bisa mengukur, tidak bisa menahan ya kenaikan barang-barang yang dilakukan oleh para pelaku pasar, pedagang, karena mereka akan sesuka hati untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan PPN 12%, padahal barang mereka itu tidak dikenakan PPN. Maka harga barang semua meroket, maka membuat pendapatan dari perusahaan-perusahaan itu menurun karena ada pengamatan belanja, maka banyak sekali ya. Jadi gelombang-gelombang gulung tikar perusahaan-perusahaan
itu akan bertambah banyak di tahun 2025. PHK bertambah banyak, maka daya beli rumah tangga, belanja rumah tangga itu menurun. Maka Anda ingin mendapatkan pendapatan dari pajak, malah negara ini tidak dapatkan apa-apa dari pajak. Karena banyak usaha yang bangkrut, PHK, perusahaan tidak membayar pajak, karyawan tidak membayar pajak, mereka tidak berbelanja. Jadi ini saya nggak tahu tim ekonomi di negeri Konoha sekarang ini, di rezim sekarang ini, itu sekolahnya di mana gitu. Hal seperti ini, anak SD pun bisa memikirkan hal ini, tidak perlu sampai bergelar doktor. Yang rame-rame sekarang buruan untuk ngambil S3, semua menteri-menteri di negeri Konoha itu harus bergelar S3 sekarang, dadakan. S3 dadakan. Tetapi tidak bisa mengurus ekonomi negara ini. Dia membawa negara ini menuju kehancuran. Mereka nggak mikir bahwa kondisi global, kondisi geopolitik, kondisi ekonomi di dunia, negara Inggris aja, ya sekarang lagi menghadapi krisis ekonomi karena tidak ada daya belinya. China pun juga daya belinya sudah menurun. Semua negara di dunia, China adalah negara nomor 2 terkaya, itu semuanya berjuang untuk menaikkan daya belinya, berjuang untuk membuat pertumbuhan ekonomi. Ya, Amerika pun berjuang untuk menaikkan pertumbuhan ekonominya. Ya, mereka memproteksi ekonomi negara mereka. Ya, dengan cara adalah mereka menahan laju impor dari negara-negara produsen seperti China, ya, dan lain-lain, ya. Mereka membangun industri ekonomi negara sendiri. Mereka membuat daya beli di negara sendiri, ya, membuat ekonomi negara sendiri maju. Tapi kita tidak memproteksi ekonomi di negara sendiri dengan menaikkan pajak yang tinggi, sedangkan barang-barang impor tidak diproteksi, sehingga itu mematikan industri di dalam negeri sendiri. Di dalam negeri, jadi negeri Konoha dengan rezim yang ada sekarang itu membunuh industri yang ada di dalam negeri Konoha sendiri. Dia tidak memproteksi barang-barang impor dari China, maka jelas-jelas dia membunuh usaha-usaha pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri Konoha sendiri. Dari serbuan barang-barang dari China, maka industri lokal di dalam negeri Konoha akan gulung tikar, maka PHK bertambah, maka daya beli tidak ada yang belanja, tidak ada pemasukan negara. Itu sudah pasti. Jadi langkah yang dilakukan adalah langkah sia-sia. Negeri tetangga Vietnam, semua usaha-usaha pabrikan akan pindah hengkang dari negeri Konoha dan masuk ke pasar Vietnam. Karena Vietnam menurunkan pajak. PPN di Vietnam malah diturunkan menjadi 8%. Maka memacu daya beli dalam negerinya sendiri. Memacu ekonomi di dalam negeri Konoha sendiri. Inilah langkah yang paling jitu. Di tengah kondisi ekonomi global yang susah, kita harus bagaimana bisa bersaing. Ya harus menurunkan pajak. Tidak ada dalam teorinya untuk memenangkan investasi itu menaikkan pajak. Ini logika orang gak sekolah. Katanya menteri-menteri itu lulusan luar negeri S3, tetapi tidak memikirkan ke sana. Di Vietnam aja turunkan PPN dan kabinet pun dirampingkan. Harus ada penghematan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Ini di negeri Konoha adalah negeri yang rakus. Para pejabatnya rakus. Para pejabatnya aji mumpung lagi berkuasa. Kabinetnya digemukkan. Bukan dirampingkan, malah digemukkan.
Anggarannya tidak ada. Solusinya, rakyatnya dipajaki. Rakyatnya diperas. Dengan PPN lah, dengan pajak kendaraan yang naik tinggi. Kasihan rakyatnya. Rakyat memilih dia untuk melindungi, untuk mensejahterakan rakyat, tetapi dia memeras rakyat. Dia menjajah rakyat untuk kepentingan mereka dan kelompoknya. Untuk apa menggemukkan kabinet? Sedangkan negara lain merampingkan kabinet. Di Amerika Serikat aja, Donald Trump terpilih, dia memilih Elon Musk sebagai pembantunya, sebagai menteri urusan untuk efisiensi anggaran. Di Amerika saja, negara paling kaya nomor 1 di dunia, yang bisa mencetak uang kalau dia mau. Ngapain? Ya kalau kita butuh uang tinggal cetak aja. Itu merampingkan, mengefisiensi anggaran. Donald Trump adalah ketua Departemen Donald Trump lagi, Elon Musk. Donald Trump mengangkat Elon Musk untuk menjadi ketua Departemen efisiensi anggaran, untuk merampingkan anggaran. Pengiritan, penghamatan yang dilakukan oleh Amerika. Semua negara melakukan itu. Vietnam, Jepang, negara-negara maju. Sekarang adalah saatnya merampingkan anggaran. Penghematan efisiensi. Negara paling kaya Amerika Serikat aja yang sebenarnya kalau butuh uang tinggal dicetak aja, nggak ada masalah. Tetapi mereka melakukan efisiensi anggaran melalui Elon Musk, ketua Departemen Efisiensi Anggaran, yang ditunjuk Donald Trump nanti setelah dilantik 20 Januari 2025. Nah, ini lucunya di negeri Konoha, negeri yang kagak ada duitnya, tapi sombong, songong. Kabinet digemukkan, anggarannya diperbesar, ya. Itu semua karena aji mumpung, ada udan di balik rape, mumpung lagi berkuasa. Ya, kaya dulu, ya, kan bagian kita. Jadi tidak pernah memikirkan rakyat. Itulah negeri Konoha, hanya memikirkan perut mereka masing-masing. Mereka tidak pernah menjadi seorang yang bangsa, ya, yang benar-benar menjadi seorang yang pahlawan, tetapi hanya pahlawan bagi diri mereka sendiri. Ya, ya lumayan lah itu, kalau anggaran besar otomatis mereka akan kaya. Ya, udah tahulah praktek-praktek yang dilakukan ini. Seharusnya dalam kondisi yang sekarang ini, lakukanlah penghematan. Itulah menolong kehidupan masyarakat Indonesia. Kelas menengah Indonesia ini jangan turun menjadi, kelas menengah negeri Konoha ini jangan turun menjadi rakyat miskin. Tetapi tidak pernah dipikirkan itu oleh pemimpin yang baru ini. Di tengah kondisi yang sulit, malah pajak dinaikkan. Ya, sudah pajak dinaikkan, dia tidak pernah memikirkan bahwa sejak kebijakan yang dia lakukan itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, teristimewa yang investasi-investasi itu pada hengkang semuanya keluar. Perusahaan-perusahaan global, Merrill Lynch, ya, Schroeder, Deutsche Bank, Deutsche Securities, dan lain-lain semua sudah hengkang dari Indonesia. Banyak tuh. Anda bisa cek sendiri, sudah banyak nama-nama besar itu, Citigroup juga sudah keluar. Sudah menutup sebagian lini bisnisnya di Indonesia. Dan mereka keluar hengkang. Mereka keluar membawa dolar, kembali pulang kampung. Nah, kondisi itu sebenarnya harus dipikirkan itu. Itu kondisi bahwa sudah tidak ada kepercayaan. Kondisi bahwa mereka merasa bahwa bisnis di Indonesia tidak menguntungkan.
tidak ada daya beli lagi, mereka akan lari ke cari tempat yang lebih bagus, yaitu di China atau di Vietnam mungkin. Sudah gitu, bukannya ada solusi bagaimana memberikan stimulus pajak yang rendah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, malah dinaikin pajak. Mereka itu berpikir kalau pajak itu naik, malah mematikan konsumsi dalam negeri. Daya belinya makin menurun. Kalau daya beli makin menurun, buat apa berbisnis di Indonesia? Tidak menguntungkan. Nah inilah herannya pemimpin negeri Konoha yang tidak punya visi. Maka negeri Konoha dihancurkan oleh pemimpinnya sendiri. Maka tinggal saatnya aja keruntuhan negeri Konoha, kejatuhan ekonomi negeri Konoha itu di ujung tanduk. Sudah resesi, sudah daya beli menurun sudah beberapa bulan ini. Bukannya diberikan stimulus pajak yang rendah, malah dinaikkan pajak lagi. Saya nggak tahu ini cara berpikir seperti apa. Oke, maka Anda harus cermati ini bahwa kondisi ekonomi yang gawat di negeri Konoha ini sudah di depan mata. Tinggal beberapa waktu lagi, ya, tidak akan lama lagi. Ya, mungkin di pertengahan 2025, jika Donald Trump melakukan kebijakan kenaikan tarif untuk barang-barang impor dari China, Meksiko dan Kanada itu, maka dolar akan menguat. Maka banyak sekali usaha-usaha asing yang ada di Indonesia itu akan hengkang, angkat kaki, keluar pulang kampung, mencari dolar, memburu dolar. Maka rupiah, mata uang negeri Konoha itu akan jebol 18.000, maka kerusuhan akan terjadi. Kenapa bisa kerusuhan terjadi? Anda lihat aja, Alfamart menutup gerainya, jangan sampai Indomaret menutup gerainya, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Sritex, dan banyak-banyak pabrik tekstil yang lainnya. Dan nanti banyak usaha-usaha. Satu lagi, di tahun 2025 ya, seperti ya sudah ada isu yang sudah beredar oleh Alvin Lim yang mengatakan bahwa bank besar Bank Mayapada sedang digugat oleh pengusaha Ted Siong, angka triliunan karena ada kasus kredit macet. Itu dari satu pengusaha, dan masih banyak ada masalah-masalah kredit macet yang mungkin belum terbuka di Bank Mayapada atau di bank-bank yang lain. Masih banyak. Maka di tahun 2025 dengan kondisi daya beli menurun ini dan BI rate tidak bisa turun, maka banyak sekali usaha-usaha bisnis properti atau usaha-usaha yang lain ya, kayak pabrik-pabrik tekstil atau yang lain, atau UMKM. Saya mendengar informasi bahwa usaha-usaha kecil menengah itu tidak mampu untuk melanjutkan usahanya, bahkan banyak yang terjadi kredit macet di bank-bank. Maka ini menjadi masalah besar bagi likuiditas bank. Maka bisa dipastikan tahun 2025 bisa jadi ada banyak bank-bank yang bangkrut karena kredit macet ini. Karena usaha UMKM ini banyak yang tidak jalan, mengalami masalah kredit macet. Maka kondisi gawat di tahun 2025 itu sudah di depan mata. Kondisi ini pasti terjadi. Pasti terjadi, sudah dipredisikan pasti terjadi. Karena saya sudah dapatkan informasi dari rekan saya di bank bahwa banyak sekali kredit macet di UMKM. Itu UMKM. Apalagi usaha besar. Kalau sampai kredit macet, maka bank itu akan kolaps. Kalau banyak bank kolaps, maka kejadian tahun 1998, 97, 98 krisis moneter Asia dan Indonesia kena, maka itu sejarah berulang kembali di tahun 2025. Maka
2026 bisa saja rezim ini runtuh. Karena dunia ini selalu berputar, sejarah itu selalu berulang terus. Saya percaya the history repeat itself, selalu mengulang terus sejarahnya. Tidak ada hal yang baru di dunia ini. Apa sih yang terjadi di masa lampau akan diulang kembali lagi. Karena itu sifat keserakahan, kerakusan, ketamakan dari manusia itu tidak pernah juga, itu juga tidak pernah berubah. Diulang-ulang terus, dari zaman Nabi sampai sekarang orang tetap rakus aja. Tetap rakus sama duit, cinta duit. Itulah yang membuat kehancuran. Dan itu pasti terjadi. Maka dari itu Anda sekarang harus persiapkan diri Anda mengambil peluang ini. Di setiap kehancuran pasar keuangan itu tetap ada peluang. Ada orang-orang kaya baru. Misalnya kalau negeri Konoha ini rupiahnya 18.000 ya jebol ya. Banyak usaha-usaha, karena kalau sudah ada usaha-usaha yang bangkrut ya awalnya, beberapa usaha yang tutup gerai, ada pabrik besar Sritex bangkrut, atau banyak sekali usaha yang bangkrut, itu menjadi imbasnya seperti efek domino, itu akan rentetan ke usaha-usaha yang lain, akan kena ya seperti ya efek ya, pengaruhnya dampaknya ke sono ya, karena makin berkurang itu likuiditas kan. Seperti di video-video saya dari dulu saya mengatakan bahwa kekeringan likuiditas, inilah yang namanya kekeringan likuiditas, maka membuat efek domino itu. Maka nanti makin tahun ada yang bangkrut, usaha yang bangkrut tambah banyak, akhirnya meledak menjadi kerusuhan massal. Maka akhirnya penggantian rezim yang baru lagi. Rezim yang tamat rakus diganti dengan rezim yang baru lagi. Ya sudah, ini adalah hukum alam. Tiba-tiba rezim baru ini dengan kabinet yang gemuk. Buat apa? Percaya dan gak percaya, itulah hukum alam membawa supaya mata uang Konoha ini menjadi 18.000 jepol. Supaya terjadi kehancuran itu. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan besar, yaitu ISG akan anjlok tajam, dolar naik, harga emas logam mulia antam naik, ya. Nah, dan yang paling luar biasa lagi yaitu kalau Anda bisa masuk trading di futures market, ya Anda bisa trading forex, indeks saham, gold futures, kontrak for driven, trading oil, dan masih banyak lagi. Anda bisa hubungi saya di 0813 9846 9746, 0813 9846 9746, atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Segera Anda manfaatkan peluang di futures market. Karena kondisi kehancuran itu, nah seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu, itulah mereka yang membuat kehancuran itu. Logika yang tidak terbalik yang mereka pakai, logika yang nggak jelas ya. Kondisi sudah susah, sudah kekeringan likuiditas, banyak PHK, banyak orang yang tidak ada income-nya, malah pajak dinaikin. Itu artinya apa? Mereka membuat ini ekonomi di Indonesia ini supaya cepat-cepat masuk ke dalam jurang, cepat-cepat hancur. Mereka mempercepat proses kehancuran ekonomi di Indonesia. Maka dari itu Anda juga harus cepat-cepat sebelum itu hancur di akhir tahun 2025. Anda segera masuk di futures market. Nanti saya jelaskan peluang-peluang apa yang luar biasa yang bisa Anda manfaatkan di futures market. Oke? Jangan lewatkan peluang luar biasa di tengah kehancuran ekonomi negeri Konoha yang dibuat oleh para pemimpinnya sendiri. Sukses untuk Anda.